Halo, Bu Miftah. Apakah suara saya sudah terdengar? Masih di mute, Bu Miftah. Halo, suara saya Assalamualaikum sudah terdengar. Sarah. Ya, Waalaikumsalam. Tadi kayaknya sudah jawab, tapi masih ini ya, masih di mute ininya, Zoom-nya. Jadi belum terdengar. Hmm. Sudah, sebenarnya saya ini masih bingung dari pendahuluan itu, sudah. Antara Gimana? pendahuluan sama kan baru tadi siang saya buka itu loh yang di YouTube, yang sudah jelaskan itu. Ya, Ternyata pendahuluan saya sama daftar apa daftar pustaka. itu enggak sama. Padahal sebenarnya kan harus sama yang ditulis itu Iya. orangnya. Tapi udah terlanjur daftar, daftar ini Zoom. Oh, ya nggak apa-apa. Ya justru ini apa? Justru biar tahu gitu, karena kan Bu Miftah udah tahu. Oh, ternyata daftar pustakanya masih belum cocok dengan pendahuluan itu. Ini nggak cocoknya maksudnya gimana? Yang sudah dikutip di pendahuluan itu nggak ada daftar pustaka gitu dah? Apa sebaliknya? Iya, saudara saya kan awalnya nyari artikel yang sesuai dengan judulnya itu saya tulis gitu aja di Google Scholar. Mm-mm. Nah, yang muncul satu itu terus saya download, saya buat apa? Empat acuan gitu saudara. Mm-mm. Betul. Nah, lah itu yang saya buat acuan itu saya baca sama daftar pusakanya itu beda gitu. Berarti bukan Yang seperti saya ini. Misal di pendahulu ini kan saya udah buka ya artikelnya Bu Miftah ya. Misal ini ada Trianto 2007 gitu ya. Nah, Trianto 2007 ini kan harusnya ada di daftar pustaka gitu ya. Nah, ini nggak ada ya berarti. enggak ada, adanya Oh, satu aja nah itu ya. Berarti gitu. satu catatannya tadi sudah ketemu ya. Jadi saya tuliskan di sini ya. Baru lihat YouTube-nya tadi pas dikirim mau Jumatan tadi lihat. Iya, jadi daftar pustaka harus sesuai dengan referensi yang ada di pendahuluan. Ya, jadi karena Misal, daftar pustaka misal itu, nyari gitu sudah mm, ketemu apa enggak ya? gimana? Misal di sini di pencarian gitu ada apa enggak kira-kira? Kayak Trianto, enggak bisa ya sudah ya. Kalau saya cari di filenya itu, tuh. Lo ini ada Rianto 2007. Nah, ini ada. Terus ini, Sama itu sudah. Saya kesulitan dibikin itu loh sudah poster yang di dalamnya ada PBL itu loh sudah. Itu belum nemu. Maksud ya saya ini itu nyari contoh nyari contoh contohnya artikelnya itu gitu, ta. apa, sudah. Posternya itu. Katanya sudah kan satu lembar. Bentar ya, coba. Ini kan kalau misalkan, ini ada. Jadi kalau nyari nggak harus yang persis ya Bu Miftah ya. Jadi karena poinnya di sini adalah poster, kemudian apa namanya problem based learning. Nah itu berarti kita carinya ya yang dua poin itu tadi. Jadi poster sama problem based learningnya gitu. Jadi untuk materinya untuk yang lain-lain coba kita abaikan dulu karena variabel yang pentingnya ya ada di situ tadi. Bentar-bentar, iklan sebentar ya. Bentar. Nah, jadi misalkan ini seperti yang sudah saya buka di sini ya. Ini sebenarnya kalau lebih akurat kita bisa cari di Google Scholar daripada di Google ya. Kalau di Google Scholar kan sudah
Sudah spesifik di artikel. Nah, ini pengembangan media poster menggunakan model problem based learning, dilengkapi dengan video. Pengembangan media poster berbasis problem based learning pada materi IPA. Coba kita cari, buka satu salah. Hmm. Oh, sama kayak ini. Nah, ini nanti Bu Miftah carinya coba yang seperti itu. Jadi tidak harus sama persis materinya atau mungkin kelasnya. Itu nanti kan pengembangannya kita sendiri ya. Tapi minimal kita tahu gitu, apa problem based learning itu isinya apa saja gitu. Misalkan di sini full text-nya mana? Jadi misalkan nanti di sini nih, ini ada satu, bentar. Saya taruh di ini ya Bu ya. Saya taruh di kolom chat ya. Minta tolong di download. Hmm. Nah, itu bisa juga sebagai acuan. Jadi acuan itu tidak harus yang sama persis gitu ya. Kalau kita tahu ada variabel, misalkan tadi variabelnya adalah video apa poster dengan PBL, ya kita cari tahu dulu poster yang ber-PBL itu yang seperti apa. Atau mungkin kita belajar dulu PBL itu apa. Ya, PBL-nya seperti apa itu kita matangkan dulu. Ya, sehingga mungkin sebelum menulis lebih lanjut ya, Bu Mista perlu paham dulu gitu ya. Misalkan di sini pengembangan media poster berbasis PBL. Nah, kita cari tahu dulu PBL itu apa, problem based learning itu urutannya seperti apa. Nanti kalau dibuat poster, posternya seperti apa. Jadi kita punya bayangan dulu. Ya, sehingga nanti ketika menulis pendahuluan, ya ketika menuliskan metode itu bisa lebih mudah karena kita paham apa yang akan kita tuliskan. Itu yang pertama. Kemudian eh, kalau misalkan kita cari artikel ya, meskipun artikel itu di kelas yang berbeda, mungkin materinya berbeda itu nggak apa-apa. Ya, karena kita tadi yang kita pakai acuannya adalah variabelnya media poster dengan eh, variabel PBL gitu. Jadi yang lain ya kita abaikan dulu. Kita fokus di dua ini tadi. Gitu. Jadi mau nanti apa namanya materinya apapun ya yang penting kita tahu poster itu seperti apa, PBL-nya seperti apa ya masih bisa dijalankan gitu. Kemudian untuk penulisan kutipan ya Bu ya, ini saya sarankan memang langsung ngutip di Google Scholar saja. Jadi kalau jenengan tadi sudah lihat video yang bagian pendahuluan ya, nah nanti minta tolong di apa dilihat juga yang bagian metode dan penulisan daftar pustaka. Nah, nanti di situ akan paham, oh ternyata cara mencari apa sumber referensi itu seperti ini gitu. Kemudian menuliskan daftar pustakanya seperti ini. Nah, karena apa? Karena kemarin sudah saya ingatkan ya kalau nyari daftar pustaka itu 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau sekarang sudah 2026 ya kita maksimal di tahun 2016 itu sehingga nanti nggak akan ada seperti ini ya Trianto 2007 itu udah lama sekali apalagi yang ini 1996 ini kan udah lama sekali jadi udah nggak relevan ini ibaratnya mau dipakai gitu jadi kita cari yang 10 tahun terakhir gitu nah nanti semoga setelah ini ya nanti Bu Miftah bisa lanjut ya coba baca-baca di bagian PBL tadi link yang saya kasih tadi artikelnya insya Allah bagus itu terkait dengan poster kemudian ada PBL-nya materinya materi IPA nah nanti coba dengan baca-baca dulu ya sehingga kalau sudah paham barangkali bisa merevisi bagian pendahuluan ya yang terkait dengan referensi-referensinya itu bisa jadi lebih bagus juga gitu. Nah, kalau tadi jenengan sudah baca yang apa sudah mendengarkan video yang mana itu yang pendahuluan. Nah, nanti barangkali setelah ini bisa juga melihat ya video yang metode dan juga yang daftar pustaka. Ya, jadi nanti biar apa jenengan bisa langsung ngerjakan sampai metode gitu. Karena kan nanti biasanya kita bimbing lagi masih di pekan depan ya. Kayaknya PR yang saya kasih tuh kayak kemarin-kemarin kayak masih kurang gitu. Kalau kalau langsung apa kalau sedikit-sedikit nanti kita nggak bisa maksimal gitu karena
apa kita kan juga dikejar waktu buat sempro juga ya. Jadi kemarin memang sengaja saya kasih jadwal sempro itu biar semangat itu. Oh saya sempronya tuh udah tanggal ini, udah deket itu ya. Jadi perlu di apa dikerjakan secara lebih keras lagi gitu ya. Itu. Jadi nanti jenengan kalau sudah tadi ya PR-nya satu membaca lagi terkait dengan PBL. Nah, nanti kalau sudah PBL-nya, oh saya paham. PBL di dalam poster itu harusnya seperti ini gitu misalkan. Nah, nanti silahkan bisa lanjut mengerjakan apa pendahuluannya gitu sekaligus diberikan apa kutipan-kutipan gitu ya dengan di daftar pustakanya bisa sesuai gitu. Nah, nanti caranya mencari apa referensi menulis daftar pustaka itu sudah saya buatkan video, monggo dilihat dulu. Nah, nanti kalau sudah setelah membuat apa kutipannya selesai bisa dilanjutkan ke bagian metodologi. Nah, insya Allah sudah lengkap semua videonya ya. Jadi kalau sudah nonton tiga-tiganya itu insya Allah bikin sampai video bisa selesai gitu karena kita waktunya masih cukup panjang ya misal kita mau bimbingan lagi misalkan di hari apa Senin depan atau Selasa depan itu masih 1 minggu lagi atau mungkin 4 hari lagi ya itu insya Allah sudah sangat cukup gitu ya untuk dikerjakan sambil melihat video tadi gitu monggo Bu Ini Miftah kalau tanpa ada harus pertanyaan membuat lagi poster sudah. kenapa Untuk posternya, untuk posternya sendiri, posternya nggak sendiri harus kenapa dibuat sekarang. oh enggak ini bikin ininya dulu Bu Oh, jadi sampai metode itu kita belum membuat produknya ya. Nah, jadi produk itu ini nanti sudah dibuat kemarin itu kalau sudah belum lengkap bikin poster semuanya dulu. gitu. Jadi belum Oh, belum bikin posternya, belum dulu itu produknya nanti ya. Ini kita bikin artikelnya dulu. Ya, jadi kalau sesuai oh, dengan sudah mendengarkan bagian pendahuluan saya, itu kan ada nanti urutannya ya, mengerjakan apa, kemudian metodologi, kemudian baru nanti apa namanya membuat produknya, kemudian baru ke sekolah dan seterusnya itu ada urutannya gitu. Jadi nggak terus kita bikin ini terus bikin posternya langsung nggak ya. Jadi kita selesaikan ini dulu bahkan nanti sampai dengan apa namanya sempro itu kita belum buat produknya gitu. Jadi produk itu dibuat masih nanti, masih panjang nanti. Jadi sekarang kita matangkan dulu pendahuluan dan metodologi sama daftar pustakanya. Ada 3 dulu itu saja karena itu yang akan dipakai untuk sempro. Itu Bu oh, Miftah. gitu. Siap. Ada pertanyaan barangkali Ini di chat mana sudah? di chat Zoom yang apa link artikel tadi. Oh, ini. Oke, sudah. Oke, sudah cukup. Ada ya? Sudah cukup. Ya, Oke, kalau sudah cukup ya, monggo Bu Miftah bisa melanjutkan untuk membaca artikel dan juga merevisi. Ya, insya Allah setelah ini saya lanjutkan ke Bu Ade ya, sesuai dengan jadwalnya dulu. bisa meninggalkan ini sudah. Boleh, boleh, boleh. Kalau mau apa meninggalkan apa Zoom-nya boleh. Siap, sudah. Makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Ade. Assalamualaikum, Ustazah. Ya, Assalamualaikum Bu Ade. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Alhamdulillah. Ya, Tadi Alhamdulillah. saya juga mikrofonnya Oh, bermasalah. makanya kan tadi sudah masuk kayaknya terus nggak keluar lagi. Iya, Ustazah. Oke. Terima kasih Bu Mm-mm. Ade sudah hadir waktu pada hari ini. Ya, Iya. sebentar ini saya coba share screen dulu ya untuk Saya artikel sudah, ini. saya sudah upload lagi yang terbaru. Saya sudah bikin metodenya, Ustazah. Yang ini, betul ya? Ah, ah. Hmm. Oke, sebelumnya Bu Ade barangkali kan ini memang
kemarin sudah saya share ya untuk jadwal sempronya. Untuk Bu Ade Iya. sama Mbak Amel itu kan nanti yang ke bagian pertama gitu. Jadi saya sesuaikan dengan progres yang sudah ada gitu ya. Ini kebetulan punya Bu Ade kan progresnya cukup bagus. Jadi sudah runtut gitu ya dari awal sampai akhir dan juga sudah sampai metode. Meskipun metodenya belum saya cek gitu ya. Karena ngecek metodenya insya Allah Iya. nggak terlalu lama juga ya daripada yang pendahuluan. Jadi kemarin memang saya usulkan untuk bisa membuka sempro di semester ini gitu untuk Bu Ade dan Mbak Amel di pekan depan. Nah, sebelumnya saya mohon Saya maaf. jujur saya Mm-mm. Afwan Ustazah saya potong, saya jujur saya kaget Ustazah kok langsung ada jadwal sempronya ini. Walah. Iya, karena ini saya apa dari prodi kan memang sudah keluar jadwalnya gitu. Apa nama penguji sama apa namanya penguji sama jadwal kasarannya gitu, tapi nggak detail per mahasiswa nggak detail gitu. Jadi memang itu diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu sebagai ya penanggung jawab kelas gitu ya. Siapa Iya. yang bisa sempro duluan itu kan artinya progresnya sudah bagus gitu. Jadi kemarin memang saya sengaja share ya karena biar teman-teman termotivasi gitu. Oh, saya sempurnanya tanggal ini berarti harus cepat selesai gitu ya. Karena kalau nggak seperti itu nanti progresnya nggak maju-maju gitu. Karena saya lihat ini yang bisa berangkat sempro itu baru Bu Adit sama Mbak Amel gitu. Artinya yang sudah selesai Oh, sampai metode itu ya baru dua ini gitu. Nah, akhirnya iya. itu saya coba untuk ya sudah yang saya ajukan apa duluan itu yang ini gitu. Karena kemarin saya sempat mengajukan untuk apa kelas profesional itu saya taruh belakang itu sembronya ternyata nggak di ACC. Hmm. Jadi memang setiap kelas itu harus ada progresnya gitu. Jadi waktu itu saya mikirnya biar teman-teman bareng-bareng gitu kan. Jadi langsung Mm-mm. satu kelas misalkan ada 15 atau 16 anak, kita bisa langsung 5 5 atau mungkin 8 Iya. 8 gitu ya langsung barengan itu, Iya. tapi ternyata tidak diperbolehkan, jadi harus ada progresnya sedikit-sedikit itu meskipun hanya 2 3 mahasiswa ya nggak apa-apa diminta untuk sempro gitu. Akhirnya ya sudah saya coba buat apa namanya rancangan gitu ya, jadwal sempronya, dan akhirnya yang saya seperti yang saya share kemarin itu. Tapi memang itu jadwalnya belum fix ya Bu Ade, artinya Oh iya. kan hanya nama pengujinya saja yang sudah keluar dari prodi. Nah, untuk tanggalnya, kemudian apa namanya jadwal sempronya itu memang diserahkan kepada masing-masing dosen pengampu gitu, sehingga saya bisa apa namanya memfasilitasi teman-teman kira-kira bisanya kapan gitu. Karena memang kalau di hari Sabtu pengujinya ini kan juga ngajar gitu, ngajar kelas lain gitu, Oh sehingga iya. eh, kalau memang harus 8 orang itu kan waktunya harus panjang ya. Itu memang Iya. tidak disarankan seperti itu gitu. Makanya kalau 2 orang mungkin 3 atau 4 orang kan hanya 1 sampai 2 jam saja selesai. Gitu. Hmm. Jadi apa pertimbangannya seperti itu. Nah, tadi saya juga sudah menawarkan kepada Mbak Amel gitu ya karena kebetulan tadi dia siang bimbingan gitu ya. Kalau misalkan tidak hari Sabtu itu kami juga bisa gitu. Artinya malah lebih enak di luar hari Sabtu karena yang uji ini Hmm. bisa fokus itu karena nggak sambil-sambil ngajar gitu. Iya, iya. Nah, Setuju, setuju. tadi saya usulkan kepada Mbak Amel gitu kalau misalkan hari Jumat apakah bisa gitu. Nanti kalau Mbak Amel bisa dan Bu Ade bisa ya kita bisa apa membuat jadwal di hari Jumat untuk sempronya seperti itu. Ya saya mengikuti Ustazah Insya Allah. Cuma Mhm. yang saya bingung itu nanti bikin PPT itu PPT-nya seperti apa ya Ustazah? Iya sebenarnya gini Bu Ade ya, PPT itu dari prodi memang tidak diwajibkan sebenarnya. Jadi Hmm. teman-teman banyak ya yang sempro menggunakan artikelnya langsung seperti ini. Jadi menampilkan Oh, seperti saya ini, kemudian langsung presentasi seperti itu banyak gitu ya. Tetapi menurut saya kalau misalkan kita presentasi menggunakan file Word seperti ini itu kok kurang menarik. iya, Iya. satu kurang menarik dan kita akhirnya bingung gitu apa yang mau diceritakan karena ini kan banyak Ya, ya. karena banyak Iya, saya betul saya gitu. Jadi menurut saya kalau menggunakan PPT itu justru memudahkan kita gitu karena eh, insya Allah di PPT nggak terlalu banyak ya, mungkin hanya judul ya bagian depan, kemudian yang kedua apa di pendahuluan tuh ya latar belakang masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana ya seperti itu aja gitu. Nanti metodenya itu nanti akan dibuat seperti apa ya sudah
itu saja Oh gitu. Jadi ya, insya Allah nggak terlalu yang gimana-gimana berarti, gitu. berarti Iya. saya harus catat itu poin-poin apa yang nanti Iya, dibikin PPT. betul. Heeh. Jadi nanti kenapa kok Ya. PPT-nya saya mesti minta nanti gitu. Jadi kita fokus untuk Mm-mm. menyelesaikan artikelnya dulu. Ya, baru nanti Iya, kalau sudah artikelnya selesai, baru kita uh, bisa geser ke PPT gitu. Karena kalau PPT kan ibaratnya menyesuaikan sama file aslinya gitu kan. Nah, kalau file aslinya iya. ini belum ada kan, ya kita nggak bisa apa namanya bikin PPT yang sesuai seperti itu. Nah, jadi nanti Baik, Ustaz. barangkali Bu Ade bisa hari Jumat ya. Kalau hari Jumat berarti di tanggal 24. Nah, nanti jamnya kita bisa atur ya mau pagi atau mau siang. Insya Allah kita bisa sepakati bareng-bareng gitu. Jadi pada dasarnya misalkan Bu Ade, oh saya bisa jam 9 misalkan. Kemudian Mbak Amel juga bisa jam 9 atau setengah 10 ya. Kalau beda Iya, apa setengah jam gitu ya. Nah, nanti saya bisa sampaikan ke pengujinya seperti itu. iya. Saya insya Allah sih Ustazah kalau Jumat itu saya free, Alhamdulillah. Karena Hmm. biasa kalau hari Sabtu malahan saya ada kegiatan di sekolah. Oh gitu. Nah, alhamdulillah Ya. berarti tadi Mbak Amel Mm. juga saya infokan untuk hari Jumat, beliaunya juga bisa. Ya, jadi nanti kalau misalkan ini Bu Ade berarti bisa ya kalau tanggal 24 ya. Insya Allah Mm, Ustazah. oke. Eh, cuma kalau untuk persentasenya itu maksimal per orang itu 10 menit Ustazah nggih. Iya, presentasi per orangnya hanya 10 menit, kemudian 15 menitnya untuk tanya jawab. Jadi mungkin Oh, hanya sekitar setengah jam. Sudah walah. selesai. Iya, jadi ini kan per orang ya. Maksudnya misalnya nanti Bu Ade presentasi, Mm-mm. terus tanya jawab selesai, ya sudah selesai. Nggak perlu nunggu mahasiswa berikutnya selesai gitu. Jadi kalau Oh, barangkali setelah itu ada acara di sekolah atau ada apa, silahkan boleh meninggalkan Zoom gitu. oh iya. Iya, jadi Aduh, saya kenapa mm, sudah jadi deg-degan duluan. Saya, aduh. aman insya Allah mimpinya Bu Ade sudah lumayan bagus kok. Jadi apa? Saya lihat itu yang penting kalau artikel itu ya memang dari segi apa urutannya, kemudian juga kesesuaian gitu. Jadi misalkan tadi di pendahuluan tadi ngomongin apa gitu ya, di daftar Mm-mm. pustakanya harus sama misalkan gitu ya. Ini tadi sudah saya cek sebelumnya kalau ya kalau punyanya Bu Ade ini untuk pendahuluannya sepertinya sudah cukup oke. Kemarin sudah ada Mm-mm. komentar dipersingkat juga sudah dipersingkat ya. Nanti setelah metode aja mungkin saya review kembali. Nah, Iya, baik saja. Mungkin bisa nanti dicek lagi. Saya minta bimbingannya itu nanti ada yang perlu saya hapus lagi di metode itu atau ada yang kurang atau mungkin itu terlalu panjang mungkin Ustazah atau mm-mm, oke. Ini sebentar. Ini yang bagian metode ini Bu Ade jadinya pakai Adi ya, pakai Adi. Mm-mm. Nah, ini Adi itu tadi ada 5 tahapan betul. Nah, Adi itu kalau ini kan kalau ngomongin Adi itu kan berarti kita harus merujuk ke apa buku yang utama gitu ya, buku yang utama Mm-mm. dari punyanya ini kan Bu Adi nulisnya Fatiru dan Waluyo 2022. Nah, Iya, Fatiru Dik. dan Waluyo 22 ini bukan rujukan primer dari model pengembangan ADI gitu. Jadi nanti jenengan bisa buka Oh. di bentar, di bagian materi ya, kemudian materi R&D. Nah, ini sudah ada PPT ya terkait dengan ADI juga. Mm. Nah, ini ADI ini bukan punyanya apa tadi? Bukan punyanya Fatirul ya, tapi dia punyanya Branch ya tahun 2009. Nah, nanti Oh, silahkan Bu Ade bisa menggunakan ini ya, ya yang ya saya diganti sekaligus. Mm-mm. gunakan. Ya. Loh, hilang. Ini nanti gunakan sumber primernya. Mm-mm. Nah, sumber primer itu adalah sumber yang pertama kali. Jadi kalau misalkan ada beberapa mungkin apa teori-teori utama yaitu tidak diperkenankan menggunakan sumber sekunder ya. Sumber sekunder itu seperti ini. Sebenarnya Fatihu dan Waluyo itu mengajunya juga ke Branch 2009 gitu. Tapi apa Bu Ade kan nulisnya Fatirul. Nah, padahal Fatirul ini ngajunya ke Branch gitu ya. Jadi bukan sumber Iya. utama gitu ya. Nah, itu nanti silakan dicari ya Branch itu 2009 itu bukunya apa. Ini kayaknya Mm-mm. saya ada bukunya sih sebentar nanti tak masukkan ke sini Oh, sekarang.
Oh, Eh, Masya Allah, Alhamdulillah ya Ustazah. ada kok Prince. Eh, Nah, ini buku Indo Adi. Nah, nanti monggo silahkan Iya. dibaca-baca. Tapi memang ini menggunakan bahasa Inggris ya, karena buku aslinya itu Ah, berbahasa Inggris. Nah, nanti kalau jangan iya. mau pakai yang berbahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Apa pakai yang PPT yang tadi ya. Nah, ini Iya. Tiaga Raja ini yang 4D. Nah, nanti dari situ eh, kemudian pertahapan ya. Kalau ada 5, ada analisis, Mm-mm. oke, perancangan, Desain, perancangan, terus desain, Hmm. pengembangan itu validasi, oke. Ini yang dipakai untuk validitas ini ahli materi atau ahli media, Bu? Ada yang dimasukkan di sini. Di mananya Ustazah sampai sekali? Ini kan setelah produk selesai dilakukan proses validasi oleh ahli. Nah, ini ahli yang Iya. dipakai ahli media atau ahli materi atau Oh, berarti ini buat secara saya umum. ini ahli materi Ustazah. Materi ahli medianya berarti belum. Belum. Nah, nanti ini bisa ditambah ya, Bu ya. Ada Ya. ahli, ada 2. Langsung. Nah, jadi kalau ahli materi itu kan di sini isinya lebih ke arah materi ya. Nah, kalau ke Ya. ahli media itu biasanya lebih ke medianya gitu. Jadi nanti apa untuk Mm-mm. kerangka dan oh, gini aja deh ini kerangka dan indikator menyesuaikan di sini maksudnya gini Bu Ade ya. Kan di Ya. sini Bu Ade sudah nulis ada aspek penilaian tampilan, ada isi materi, Ya. ada bahasa gitu ya. Nah, ini nanti apakah tiga-tiganya ini dimasukkan ke 2 ahli ini ya atau mungkin Mm. dibagi gitu. Jadi kalau ahli media itu barangkali lebih ke tampilannya, lebih ke bahasanya, lebih ke Mm-mm. apa apa namanya? Lebih ke bentuk medianya misalkan seperti itu. Nah, sedangkan Ya. kalau ahli materi ya berarti lebih ke isinya seperti tadi misalkan KD. KD ini kan masih kurikulum lama ya Bu Ade ya. Kalau Ya. misalkan kurikulum yang 2000 kurikulum Merdeka itu menggunakan namanya CP atau capaian pembelajaran. Nah, ini Hmm. jadi sesuaikan Ya. kurikulum baru menggunakan Ya. CP. Nah, kemudian di bagian perancangan, oh ini pengembangan tadi ya. Nah, nanti Mm-mm. jadi kalau misalkan aspek penilaiannya lebih dari 3 ini, apakah boleh? Ya boleh aja, nanti tinggal dibagi aja yang satunya di ahli media, satunya di ahli materi. Atau kalau Iya. biar mudah, Bu Ade tetap menggunakan format seperti ini bisa ditambahkan satu lagi gitu ya. Oh, boleh. Nah, ini Ditambahkan boleh, lagi. nanti ditambahkan di sini misalkan ahli. Nanti misalnya kalau tampilan ini ahli media, misalkan. Nanti kalau ini yang Mm-mm. ahli materi. Nah, nanti yang ini misalkan ahli media lagi. Nanti apakah yang materi dikasih sub indikator lagi atau apa lagi? Nah, itu silahkan nanti disesuaikan. Yang jelas Iya. keduanya kalau bisa tidak nyomplang ya. Artinya kalau satu itu Iya. dapat dapat aspek penilaiannya 2 ya satunya dapat 2 aspek penilaian. Sehingga biar apa ya, biar selaras itu nggak berat sebelah gitu. Iya, baik. Ustazah. Nah, kemudian produk yang telah dinyatakan valid kemudian diimplementasikan di kelas 2 SD YPI Kodopat Timika melalui uji coba lapangan untuk melihat kepraktisan dan keefektifan media. Nah, ini Bu Ade ya. Jadi eh nah, tadi komentar. Jadi kalau kita mau ngecek kepraktisan itu kan biasanya kita gunakan apa namanya angket ya. Jadi setelah kita apa produknya tadi jadi valid, kemudian kita coba implementasikan di sekolah ya. Itu kita bagikan angket kepuasan seperti itu ya, kepraktisan. Jadi Ya. apakah media ini tuh mudah dipakai, kemudian misalkan dipakai itu apakah mendukung di pembelajaran dan seterusnya. Jadi lebih ke penilaian medianya, di mana yang menilai itu adalah siswa yang menggunakan.
Itu yang Oh, pertama. Kalau efektivitas media ya sama seperti yang dituliskan di sini. Efektivitas media itu dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar atau keterampilan spesifik setelah perlakuan atau setelah treatment. Artinya, Bu Ade harus punya data sebelum treatment dengan setelah treatment. Nah, biasanya kalau seperti itu di bagian judulnya itu pengembangan media blablabla untuk meningkatkan apa. Nah, ada kata-kata itunya. Nah, kalau ya, ya, tidak ya. ada, berarti sementara itu tidak menggunakan efektivitas, tapi kita cukup hanya sampai di validitas dan kepraktisan saja. Nah, biasanya memang untuk efektivitas ini tatarannya ada di S2 ya. Jadi kalau S2 itu sampai ke mengecek efektivitas medianya. Ya, tapi kalau enggak, Hmm. ini kita bisa sampai di kepraktisan saja. Betul. Nah, nanti Oh, barangkali itu bisa dijelaskan di sini kepraktisan itu apa, itu bisa digantikan ini. ya, ya. Nanti mungkin saya ganti. Nanti dengan penjelasan tentang kepraktisan. Kemudian subjek yang ini terdiri dari 25 siswa kelas 2. Oke. Mengamati respon langsung, respon siswa ketika tahap evaluasi, ini proses pengembangan produk ini nggak usah. Enggak usah. Hmm. Nah ini nggak usah juga karena kita nggak pakai ini. Hmm. Ini mungkin bisa tambahkan penjelasan tentang validitas, Ya, validitas dan kepraktisan, kevalitan dan kepraktisan, praktisan ya. ya, dan kepraktisan media. Nah, jadi kalau tadi mungkin lebih menjelaskan banyak terkait dengan apa namanya keefektifan, ini coba kita ganti geser ke kepraktisan medianya gitu. Nah, Hmm. karena apa? Karena kalau kepraktisan media itu kan menggunakan angket ya. Nah, ini nanti Hmm. bisa dijelaskan lagi untuk angketnya. Nah, ini nanti otomatis eh, gambarnya juga menyesuaikan ya Bu ya. Jadi ini sebenarnya Iya. gambarnya nggak usah diberi juga nggak apa-apa Bu kalau sudah ada apa Oh, keterangan. nggak apa-apa ya. Oh Saya nggak apa-apa. saja. Iya nggak apa-apa ini. Oh, iya. Ini. Nah, langsung nanti ke analisis datanya. Hmm. Nah, ini analisis data ini kan juga kalimat ini. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kuanti dan kuali. Ya. Data Hmm. kuali berupa saran dan masukan validator, kemudian kuanti dari skor validitas, validasi dan angket kepraktisan, Hmm. Yes. kepraktisan, praktisan yang diisi oleh siswa. Yang diisi oleh siswa. Kalau ini yang diisi oleh validator. Oke, ini kevalitan ini. mm, Nanti barangkali bisa juga apa ditambahkan ya kalau ini sudah ada mungkin rumus yang digunakan ini juga bisa ditambahkan dengan kriteria kevalitannya. Hmm. Kriteria kevalitan dan kriteria kepraktisan. Nah, ini yang belum ada ya, jadi boleh nanti ini ditambahkan seperti ini. Karena di sini Ya. sudah ada rumusnya yang dipakai oleh Bu Ade, berarti nambah nambah sedikit ya ini ya kriteria kevalitan dan kriteria kepraktisannya gitu. Jadi nanti perlu diingat lagi ya Bu Ade, di sini tidak ya kita tidak menguji keefektifan ya. Jadi nanti kalau ada Oh, kata-kata keefektifan di sini ini harus dihapus ya, karena kita iya, hanya iya. sampai di kevalitan dan kepraktisan saja. Seperti Ya, itu. baik. Hmm. Silakan Bu Ade kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan dari yang sudah saya sampaikan hari ini. Eh, Baik Ustazah, berarti kalau untuk di metode ini sudah cukup ringkas dan ini atau ada yang tadi Ustazah beri catatan itu saja yang
saya tambahkan dan dirubah ya yang tadi yang untuk ini. Oh, yang ini kalau saya tidak sudah cukup Bu Ade untuk yang metode, nanti tambahannya dan yang perlu diperbaiki sudah saya kasih tanda di bagian komentar ya. Yang ini Ya, ya, kemudian ada juga yang sudah saya tulis langsung seperti ini ya. tadi ya, tambahkan apa gitu ya. Nah, nanti dicek yang bagian ininya saja. Memudahkan alhamdulillah Iya. Ustaz. Ya, insya Allah kalau selain itu sudah oke, karena saya lihat tadi juga pendahuluan, kemudian daftar pustakanya sudah sinkron ya. Nanti kalau ada mungkin kurang-kurangnya sedikit, kita bisa cek lagi setelah nanti Bu Ade menyelesaikan revisi yang metode ini. Nah, jadi kalau sudah selesai Iya, metode kan sudah jadi semuanya kan, nanti kita cek iya. kembali, baru nanti Bu Ade bisa bikin PPT. Seperti itu. Iya, mungkin mungkin nanti Ustazah bisa menjelaskan lebih rinci kepada saya kalau saya mempresentasikan itu, saya menjelaskan itu eh, seperti apa gitu ya Ustazah, karena pengalaman pertama. Maksudnya selama ini kan kalau presentasi kan di mata kuliah sebelumnya kan maksudnya membuat PPT juga ada, cuma maksudnya kan takutnya ada salah bahasa atau dari pembukaan seperti itu saja, mungkin bisa diberi apa contoh begitu saja. Nah, gini aja nanti Bu Ade setelah ini direvisi ya, mungkin nanti kalau Mm-mm. hari Senin atau Selasa sudah selesai ya, kita coba review semuanya ya. Nanti kalau sudah mungkin Bu Ade bisa bikin PPT. Nah, nanti di Hamin 1 ya, barangkali PPT-nya sudah ready. Kalau Iya. nggak hari Hamin 1 itu berarti apa, Kamis ya. Ya, insya Allah Mm-mm. kalau hari Kamis sudah ready, kalaupun misal nanti nggak Kamis, ya saya usahakan Kamis lah untuk Bu Ade biar nanti Jumatnya bisa bisa apa sempro ya. Nah, nanti Ya. itu Bu Ade bisa apa semacam gladi bersih gitu ya. Nanti coba Iya betul lagi Ustazah. gitu bisa nanti di hari Kamis ya, insya Ya. Allah ya. Alhamdulillah baik ya Ustazah. Ada Terima lagi Bu kasih. Ade? Mungkin cukup Ustazah. Oh Nanti ya. saya ini harus Ya. memikirkan dulu saya saya revisi lagi. Iya, ya, oke. Insya Allah indeksnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau hari Senin sudah ready bisa langsung daftar. Nanti insya Allah Senin saya buka jam 1 insya Allah. Oh iya, Kalau baik bisa Ustazah. Ya. barangkali bisa bergabung, nanti bisa tulis namanya Hmm. dulu. Mm. Mungkin kalau ada Mbak Amel mungkin saya bisa barengan Bareng, ya. oke ya. Nanti coba Iya. kita ini kan ya, barengan sama Mbak Amel ya, Iya. biar bisa bareng-bareng Iya. latihan juga. Betul. Oke, terima kasih Oke. Bu Ade. Baik Ustazah, terima Hmm. kasih banyak. Saya berarti izin boleh langsung keluar nggih Ustazah? Iya, boleh-boleh. Silakan setelah ini bisa langsung meninggalkan Zoom-nya. Ya, Ya, terima kasih Bu syukron. Ade. Ya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Mbak Hani dan Mas Surya. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Iya, sudah bisa. Ya, terima kasih sudah bergabung ya hari ini Mbak Hani dan Mas Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya saya baru memasukkan Mbak Hani dan Mas Surya ke dalam grup ya. Karena saya nggak tahu kalau ternyata sudah pindah profesional gitu. Jadi kemarin memang Iya, Mbak Mas. Amel itu sudah masuk terlebih dahulu karena pindahnya memang sudah duluan. Nah, Ustazah Putri waktu itu menginfokan ya Mbak Amel yang sudah pindah gitu. Mungkin Mbak Hani sama Mas Surya ini masih proses gitu. Tapi ketika sudah masuk, nah ini kok saya tidak diinfo lagi. Jadi mohon maaf saya masukkan grupnya tertinggal gitu. Sehingga mungkin Mas Surya sama Mbak Hani masuk grup, loh ini apa ini isinya ya. Iya, Mas. Nggak tahu buru-buru kok disuruh buat artikel. Iya, jadi mungkin perlu saya jelaskan juga di apa di kelas profesional. Nah, itu kan Mbak Hani dan Mas Surya baru masuk ya, baru masuk kelas profesional. Berarti kan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di kelas profesional. Nah, di kelas profesional itu sendiri memang untuk tatap muka perkuliahannya itu sampai di semester 5. Jadi ini sudah ini semester 4 ya.
semester 5 itu sudah terakhir gitu. Artinya Mas Surya dan Mbak Hani nanti ikut kelas yang mungkin ada Zoom-nya gitu ya, ada perkuliahan seperti biasa itu hanya sampai semester 5. Nah, nanti di semester 6 dan semester 7 itu Mbak Hani mengikuti kegiatan MPKM. Ya, jadi MPKM itu ya nanti kita memang ada beberapa ketentuan untuk kegiatan-kegiatan MPKM yang itu nanti akan dikonversikan nilainya ke nilai mata kuliah yang ada di semester 6 dan semester 7. Nah, itu nanti menyusul ya. Jadi karena masih agak lama, ini mungkin saya jelaskan jadi tatap mukanya sampai di semester 5 aja gitu. Nah, kemudian karena eh, apa namanya persyaratan dari kelulusan di kelas profesional itu bisa menggunakan artikel ya. Ini sebenarnya bukan kelas profesional aja ya, semuanya bisa menggunakan artikel sebagai salah satu syarat kelulusan. Nah, ini kalau di kelas profesional itu di apa ya dijadikan satu gitu. Artinya kalau di kelas biasa barangkali ada teman-teman yang pengen ikutnya pakai artikel, ada yang pengen skripsi gitu yang kita bebaskan gitu ya. Tapi kalau di profesional itu seperti sudah paketan itu ya. Jadi harus menggunakan artikel ilmiah. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan artikel ilmiah itu gitu ya karena kita target selesai itu kan di Sentra Tama ya, Sentra Tama 2026. Itu ada di bulan insya Allah Desember ya. Nah, itu teman-teman sudah semester 5 ya, sudah semester 5-nya sudah habis ya. Insya Allah di Januari, Desember kan sudah habis. Nah, sehingga ya mau nggak mau artikel itu harus selesai di semester 5. Ya, di semesternya sentra tama itu. Nah, karena kita sudah difasilitasi ya, Alhamdulillah ada sentra tama itu, jadi teman-teman nggak perlu bingung nanti artikelnya akan dipublish di mana. Ya, karena sudah ada jalurnya khusus tadi ya, lewat sentra tama, berarti teman-teman tinggal mengikuti yang bikin artikel nanti akan diterbitkan di sentra tama. Itu. Jadi, Oh, itu tak Us, yang hmm, dipresentasikan kayak yang waktu itu tak Us, yang iya, anak-anak kerja sama. iya betul ya, mirip itu. Jadi kalau kelas profesional itu karena kelasnya online itu bisa lewat offline, bisa lewat online untuk sentra tamanya. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Nah, oleh karena itu, karena teman-teman baru masuk di kelas profesional, teman kan tetap harus mengikuti prosedur yang ada di kelas profesional ya. Di semester 4 ini, ya mau nggak mau harus bikin artikel gitu ya. Dan memang tagihan di semester 4 itu adalah seminar proposal. Ya makanya kemarin mungkin ada kaget itu ya, udah baru masuk grup terus tiba-tiba ada apa jadwal seminar proposal gitu ya. Memang ya tadi ya karena teman-teman masuknya terlambat, kemudian juga apa eh, progresnya ini juga terus berjalan gitu ya sehingga ya saya nggak mau harus membuatkan teman-teman jadwal untuk sempro. Makanya saya sudah menyesuaikan gitu ya. Jadwal semuanya saya taruh paling belakang sendiri itu ya di bulan Juni akhir gitu. Jadi insya Allah masih ada waktu sekitar eh, 2 bulan lebih ya, 2 bulan setengah teman-teman untuk membuat apa artikel ya. Untuk sempro kan hanya sampai metode aja, berarti hanya judul, kemudian apa namanya pendahuluan dan metode. Nah, karena teman-teman di sini belum punya data awal gitu, ya, waktu awal-awal masuk di kelas itu kan sebelum menyusun artikel itu saya minta untuk apa istilahnya mencari hasil atau mencari informasi gitu ya di sekolah ya studi pendahuluan tentang apa sih masalah yang ada di sekolah itu. Nah, ini teman-teman bisa apa merancang gitu ya. Kira-kira sekolah mana yang akan dikunjungi. Kemudian karena artikel itu harus fokus di 5 mapel ya. Ada matematika, ada IPA, IPS, nah, IPAS itu ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian ada juga apa tadi yang belum IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, PKN ya. Ada PKN. Nah, dari 5 itu silakan nanti teman-teman memilih salah satu yang sekiranya diminati ya dan juga nanti dapat informasi apa ya? Informasi support dari sekolah gitu. Jadi misalkan Mbak Hani mau ngambil karena saya suka IPA, Miss tak ngambil IPA aja gitu ya. Nah, di sekolah karena kita pengen nyari masalah yang IPA ya berarti kita bisa mewawancarai guru yang ada di sekolah itu terkait dengan pembelajaran IPA itu. Nah, nanti masalah mau di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 atau berapapun itu tidak ada batasan gitu ya.
Cuman yang jelas memang arahnya di penelitian ini adalah penelitian pengembangan gitu. Jadi penelitian pengembangan bukan PTK, bukan kuanti, bukan kuali, tapi penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan itu kan salah satunya eh, apa syaratnya gitu ya, itu kan selalu ada produknya. Ya, jadi pengembangan itu selalu ada produk yang dihasilkan. Itu entah media, entah LKS, entah apa instrumen penilaian atau apa, tapi harus ada produknya. Iya. Itu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa apa ngecek gitu ya, ngecek materi di link YouTube yang sudah saya kasih. Jadi saya sudah menjelaskan mulai dari penulisan pendahuluan, metode sampai dengan daftar pustaka itu sudah saya buatkan video gitu sehingga kalau ada yang belum paham atau mungkin ketinggalan di kelas itu nggak usah saya jelaskan lagi tapi tinggal saya kasih link YouTube-nya tadi gitu. Nah, karena teman-teman masih awal, ya ini step pertamanya gimana Ustazah? Ya step pertamanya harus ke sekolah dulu. Ya cari permasalahan yang ada di sekolah itu apa. Tapi saya tidak membatasi teman-teman mau mengambil apa mapel yang IPA, IPS atau yang apapun itu tidak ada batasan. Yang jelas harus dalam 5 mapel yang sudah disepakati tadi. Itu kan dipilih salah satu ya. Pilih salah satu saja. Gitu. Contoh permasalahan di sekolah kayak gimana ya, Ustaz? Contohnya misal ini Mbak Hani datang ke SD karena tadi maunya IPA gitu ya. Ternyata di SD yang Mbak Hani tuju itu ya pembelajaran IPA-nya itu masih pembelajaran hanya misalkan menggunakan metode ceramah atau misalkan menggunakan gambar atau video video biasa ya bukan video interaktif gitu ya. Atau mungkin bahkan malah nggak ada medianya sama sekali atau mungkin ada LCD-nya tapi nggak pernah dipakai gitu karena yang mau ditampilkan itu nggak ada gitu ya. Nah kemudian dari situ teman-teman otomatis bisa mengambil kesimpulan bahwa oh di sekolah ini berarti belum ada media yang mendukung untuk pembelajaran. Misalkan kalau tadi ada medianya tapi baru dalam bentuk misalkan apa namanya video apa video biasa itu ya, video yang kita tonton yang hanya bisa ditonton gitu ya. Kemudian misalkan hanya ada gambar gitu. Berarti coba sih media kalau misalkan yang dipakai itu adalah media interaktif gitu. Si siswanya bisa ikut apa jawab gitu ya. Bisa saling timbal balik. Nah, itu kan berarti akan lebih menyenangkan lagi misalkan seperti itu. Nah, itu berarti boleh akan mengembangkan media belajaran apa. Hmm. Oh, Nah, kayak pakai misal pakai kuis-kuis gitu nggak apa-apa ya, Ustaz? nah iya tapi dilihat dulu di sekolahnya sudah ada atau belum. Ya, Oh karena ya, ya. pengembangan itu kan berarti di sekolahnya itu antara belum ada atau sudah ada, tapi kita akan memperbarui atau mengembangkan itu. Artinya kalau misalkan, oh yang pelajaran matematika itu sudah ada, tapi yang IPA belum. Nah, berarti kan yang IPA bisa dikembangkan itu karena yang matematikanya udah ada, kayak gitu. Iya, iya. Atau misalkan mau LKPD, di sana sekolahnya masih pakai LKS beli-beli itu ya yang satu buku isinya Iya, soal-soal kumpulan itu. Nah, padahal kan kita butuh kalau pembelajaran dua arah itu ya kita perlu ada kegiatan gitu ya. Kemudian misalkan ada iya. apa hmm, pendamping kegiatan tadi ada LKPD-nya. Nah, itu teman-teman bisa mengembangkan itu. Jadi itu yang mau dikembangkan itu menyesuaikan hasil dari sekolah gitu. Maka dari itu tadi saya minta untuk step satunya apa ya? Step satunya ke sekolah dulu, wawancara dengan gurunya. Kira-kira apa yang dibutuhkan, kira-kira kelemahannya apa di sekolah tersebut, sehingga kita bisa mengambil celah untuk mengembangkan sesuatu yang bisa dipakai di sekolah tersebut. Seperti itu. Kadang ada sekolah yang mungkin fasilitasnya sudah lengkap ya kalau sekarang ya, ada LCD-nya, mungkin ada Iya. TV-nya gitu, tapi ternyata yang mau ditampilkan kok nggak ada gitu karena semua apa Iya. namanya medianya itu media manipulatif ya, media kertas, media apa yang bisa dipegang kayak gitu ya. Akhirnya ya LCD dan lain sebagainya tadi nggak kepake gitu ya. Nah, eman kan ya sudah ada fasilitas tapi nggak dipakai. Oke, berarti kita bisa mengembangkan media-media digital sehingga nanti bisa dipakai di alat-alat tersebut, misalkan seperti itu boleh. Ya, Kalau sampai sini, Senda kalau nentuin sekolah gitu misal ya, saya sama Surya sama nggak apa-apa ya, Ustaz? nggak apa-apa. Cuma saya Mas Surya tuh Baru. bukannya di ini ya, luar Jawa ya. Oh, oh iya, sudah di luar Jawa ya. Coba tanya, Iya, halo Bu. Mas Tur, Surya.
Ya, Us. Ya, Mas Terus Surya sekarang disulap posisi di mana? diluat jam. Halo, Surya? Ya, Us. Surya sekarang posisi ada di mana? Balik, Ustaz. Ustazah. Balik ke Walah. Sidoarjo. Iya, Ustazah. Oh, sudah balik sampai kapan? 1 bulan, Ustazah. Oh, 1 bulan aja, nanti balik lagi kemana? Ke sana. Iya, Ustazah. Oh, gitu ya. Ya kan berarti Balik, bisa nyari sekolah dulu ya, Mas ya berarti. bisa kalau di sini bisa. Enggak cuma nanti Mas Surya misalkan 1 bulan terus ke sana, balik ke sini lagi nanti berapa bulan? 2, Ustazah. 2 bulan lagi, oh, cukup lah itu. Ya bisa itu misalkan Mas Surya dan Mbak Hani nyari satu sekolah yang ada di sini, misal mau pakai apa kemarin MI-nya Kalau depan sama ya gitu. bisa, Ustazah. Apa boleh kalau sama, Ustazah, Boleh, boleh, sekolahnya? boleh. Sekolahnya aja sama boleh, kelasnya sama ya boleh. Nanti mapelnya aja yang beda. Biar maksudnya wali kelasnya sama gitu misalkan nggak apa-apa. Mau dipakein SD yang kemarin itu loh apa itu? MI atau SD itu yang di sepanjang itu loh. Itu nggak apa-apa juga Iya, pakai. Mas. Niatnya yang di Ya, situ yang MIA sama dia itu, ya Mas. itu sama dia tuh Bareng yang itu. Surya. Bisa nggak apa-apa. Di situ nanti kalau misalkan mau mapelnya sama, misalnya sama-sama IPA, ya berarti materinya jangan sama. Ya, kalau misalkan nanti Atau enggak kelasnya aja. kelasnya beda. Jadi dari segi kelas, mapel itu ada salah satu yang dibedakan. Ya, tapi kalau sekolahnya sama itu saya pikir nggak masalah. Ya, karena yang dikembangkan kan beda juga. Ya, oke, sampai sini Ya, jelas ya Us. apa step-step yang akan dilakukan. Jadi nanti teman-teman silakan ke sekolah dulu, dipastikan dulu ya masalahnya apa di sekolah. Kemudian nanti baru setelah itu ya mungkin dicatat ya bisa dicatat. Habis itu nanti bisa diproyeksikan ke apa namanya judulnya seperti apa. Gitu. Jadi nanti misalkan ada masalah, oh ternyata yang nggak ada itu LKPD gitu. Berarti kan kita bisa mengembangkan LKPD-nya. Misal tadi ada media yang apa namanya manipulatif, tapi nggak ada media digitalnya, tetapi di sana sebenarnya ada LCD-nya lengkap itu ya. Nah kita bisa mengembangkan berarti apa media digital misalnya seperti itu. Jadi nanti kita apa yang akan kita kembangkan itu menyesuaikan hasil informasi yang ada di sekolah. Itu dulu mungkin stepnya ya biar nanti teman-teman nggak bingung ya. Jadi silakan ke sekolah dulu, nanti tanya-tanya ke gurunya. Sekiranya sudah ada apa ya media, gambaran medianya apa yang mau dibuat. Nah itu silakan nanti menyusun judulnya, merancang judulnya dulu. Baru setelah itu nanti pekan depan bisa bimbingan lagi. Tuh, atau teman-teman kalau sudah punya judul mau langsung apa bikin template ya apa namanya bikin artikelnya ya boleh gitu. Karena kan kemarin saya sudah coba apa bikin video ya. Nah, itu bisa sambil ditonton juga. Nah, nanti saya akan kasih atau saya sematkan di grup ya. Jadi folder ini kan folder kelas profesional. Nah, di sini ada draft, ada materi, ada ini enggak jadi ini. Ada materi sama ada draft. Jadi teman-teman bisa kalau mau cari materi ya silakan nanti dibuka materinya. Kemudian nanti di draft artikel ini, nah ini bisa buat nama dulu gitu ya. Nah namanya, filenya itu nanti di copy dari, udah nggak punya saya. Ini kan harus ada apa namanya, ada template-nya ya. Saya ada nggak template di sini? Oh, nggak ada template-nya. Atau saya buatkan satu template-nya Itu dulu. template artikelnya tahu, Mas. Template artikelnya. Kemarin saya sempat kasih nama saya, kalau nggak ada. Itu kan nanti kan kita kalau mau ke sekolah apa perlu ngajuin surat dulu, Mas? Ini tergantung sekolahnya, Mbak. Kalau misalkan nanti sekolahnya sekiranya minta, ya nanti kita bisa fasilitasi suratnya. Tapi kalau misalkan, oh sudah pernah ke sama dia sebelumnya, jadi nggak perlu pakai surat, misalkan ya udah nggak apa-apa, berarti bisa langsung ke sana gitu. Atau misalkan tetap ke sana dulu, tapi suratnya menyusul, ya itu juga boleh. Ya, jadi menyesuaikan sekolah aja seperti apa. Nah, ini sudah saya kasih ini, Mbak ya, ada template
template sentra tama ini nanti silakan di copy di sini kemudian dikasih namanya masing-masing. Ya nggak boleh template-nya dikasih nama ya. Ini harus di copy biar nanti apa teman-teman yang lain nggak kehilangan master template-nya. Gitu ya. Jadi step-stepnya itu, nah itu nanti bimbingannya biasanya tiap pekan itu saya buka kelas seperti ini ya. Ya meskipun harus agak ngantri juga ya kadang kalau pas banyak urutannya gitu. Nah itu biar teman-teman bisa mengerjakan satu persatu dengan baik gitu. Jadi saya sengaja nggak ada kelas yang klasikal gitu ya. Itu sudah selesai kemarin waktu masih materi. Nah itu sekarang tinggal ya kita satu persatu seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa terpantau progres artikelnya sampai mana, mungkin ada yang kesulitan tuh kesulitannya bagian mana. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan di Zoom gitu. Jadi nanti Zoom-nya sementara tidak saya batasi di hari Sabtu saja. Jadi nanti biasanya di awal pekan itu saya share gitu ya, tanggal-tanggal apa yang bisa dipakai untuk bimbingan itu. Karena agendanya tiap pekan beda-beda, maka saya mohon maaf kalau jadwalnya juga bisa beda-beda gitu. Tapi insya Allah di satu minggu itu pasti ada lebih dari 2 hari yang saya alokasikan untuk bimbingan artikel ini. Seperti itu. Silakan Mbak Hani atau Mas Surya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dulu. Kita kan datang ke sekolah ya, Us. Terus nanya, ngomongnya mau ngajukan permasalahan gitu ya, Us. Ya enggak toh kan wawancara sama wali Coba, kelasnya dulu toh Mbak. nanya awal kelasnya dulu. Jadi nanti kalau misalnya ditanya untuk apa ya kita bilang untuk studi pendahuluan penelitian seperti itu. Iya, Us. Nanti kalau memang butuh surat ya nanti disampaikan ke saya biar saya bisa apa Pak Ustaz Misbah biasanya bikin surat nanti apa alurnya nanti coba saya ini Buka. apa Bentar, Us. Bentar, ada orang. Bentar, Us. silakan Mas Surya kalau ada pertanyaan lagi. Untuk ini apa Ustazah, untuk studi diwawancara itu untuk studi pendahuluan dan apa Ustazah tadi? Iya studi pendahuluan aja. Oke. Berarti bilang ke sekolahan untuk studi pendahuluan ya Iya Ustazah. betul. Untuk studi pendahuluan itu nanti harapannya kalau misalkan memang apa namanya cocok ya kita akan penelitian di situ seperti itu. Jadi nanti barangkali Mas Surya misalkan ini 1 bulan kan pulang, nah ini bisa studi pendahuluan dulu di sini, kemudian nanti misalkan pas sudah nggak di Sidoarjo ya bisa sambil nyicil artikelnya kan di mana-mana bisa ya. Nah nanti kalau sudah 2 bulan kan pulang lagi ke sini itu nanti bisa pas ambil data di sekolah seperti itu. Oh gitu. Iya Ustazah. Mm-mm. Ada lagi? Ustazah, saya kemarin kan pekan yang lalu kan sudah ya pendahuluan. Terus ini saya mencoba menyempurnakan dengan sedikit judulnya saya ganti. Kalau yang dulu kan bahasa Indonesia, sekarang saya ganti bahasa Inggris. Iya, Bu Julia, mohon maaf. Nanti saya selesaikan untuk Mbak Hani dan Mas Surya dulu. Nanti setelah ini baru geser ya. Oh iya iya, saya Hmm, soalnya terakhir ya. iya, Mohon maaf. Mohon ya, maaf. ya, ya, nggak apa-apa. Sambil ditunggu dulu ya, Bu Julia. Oke, Mbak Hani sama Mas Surya silahkan kalau masih ada pertanyaan lagi. Kalau sudah, Bentar, Sen. ya, Sudah Ustazah. Mas Surya sudah. Oke, Mbak Hani, apakah ada lagi yang masih bingung? Oh ya Ustazah, untuk template-nya Mm-mm. bisa dikirim di grup Ustazah. Apanya? Apa template-nya yang itu Ustazah, yang artikel itu. Oh, template artikelnya yang Ya, tadi. ini Us. Ini ada di drive. Nanti link drive-nya saja ya, saya kasih ya. Iya. Sebentar. Biasanya saya sematkan di situ. Ya, nanti Ini batas ngerjain apa artikelnya sampai tanggal berapa, Us? batas ngerjain artikelnya. Gimana Mas? Ini artikel terus Mbak sampai nanti sentra tama selesai itu Oh, artikelnya harus selesai. ya, terus yang di deadline jadwal apa itu sempro itu Kalau nanti sempro kita itu, nampilin. kalau sempro itu hanya yang pendahuluan sama metode. Judul pendahuluan sama metode.
sampai metode aja. Oh, yang tadi kan katanya ada anak yang tadi itu yang presentasi selama 10 menit. Itu Heeh. presentasi yang apa ya? Itu yang sempronya. Oh, iya. Mm. Ada lagi Mbak Hani? Berarti yang sempro itu dibuat PPT juga gitu ya, Mas? Ya, tapi masih nanti ya itu kamu nggak usah mikir itu Iya, dulu, Kak. mikir ke sekolah dulu aja. Iya, Mbak. Iya, masih jauh. Ya, gak apa-apa sedikit-sedikit nanti diselesaikan insya Allah nyampe juga nanti ya. Karena Mbak Hani, Mas Surya kan nanti sudah saya jadwalkan untuk terakhir ya di bulan Juni insya Allah. Ini masih ada sangat banyak waktu untuk bisa mengerjakan studi pendahuluan, kemudian nanti bisa merumuskan judul, kemudian lanjut di pendahuluan dan metodologi. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ya, silahkan kalau masih ada pertanyaan, Mbak Hani dan Mas Surya. Ada, sudah. Sudah ya, Sudah, sudah cukup. Ustazah. Nanti itu foldernya sudah saya apa? Sudah saya linknya sudah saya kasih di grup. Bisa dibuka ya. Oh, Tadi iya. apa foldernya yang draft artikel ya sudah saya kasih template di situ. Nanti silahkan di copy dan dikasih nama masing-masing. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, terima kasih Mbak Hani dan Mas Surya sudah hadir. Silakan kalau mau meninggalkan apa Zoom diperbolehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Oke, ini Bu Nini apakah masih ada di Zoom? Assalamualaikum Bu Nini. Halo Bu Nini, apakah masih ada di Zoom? Ya Ustazah. Oke, masih ada ya. Ya, oke. Mohon maaf ya. Terima kasih sudah menunggu. Ini saya buka artikelnya Bu Nini ya. Nggih. Oke, ini kemarin yang sudah diperbaiki bagaimana Bu Nini? Kemarin itu kan referensinya itu baru referensi artikel yang saya selipkan itu kan baru paragraf ketiga saja. Oh Lah, ya, Ustazah menyarankan agar semua paragraf itu diselipi referensi artikel iya begitu. betul. Itu sudah ditambahkan ini. Nah, kemudian dari kutipan-kutipan yang sudah Bu Nini tuliskan di sini, apakah sudah disesuaikan dengan daftar pustakanya, Bu? Sudah, insya Sudah Allah ya. sudah. Eh, Boleh saya di cek itu satu ya. Ustaz. Ya, di, dicek takutnya saya bilang sudah nanti ternyata oh nggak sesuai. Ini ada Mafiro, coba. Oke, Mafiro. Ya, biasanya nanti saya cek keseluruhan tuh kalau sudah lengkap, Bu. Jadi kalau misalkan saya minta untuk oh nambahkan ini saya lihat sudah, nanti terakhir itu baru saya cek kembali untuk apa kesesuaiannya. Karena kalau satu persatu ini sudah ya selesai. Oke, ini yang terakhir belum ada. Oh, bertujuan untuk, oh ini tujuan penelitiannya. Oke, satu dua. Ini sengaja dikasih tulisan tebel-tebel, Bu. Ini nih. Nggih. Oh iya, biar tahu ya bedanya ya. Nah, kemudian yang ini apakah masih dipakai? Kayaknya kok nggak ada ya. Ah, gimana Ustazah? Iya, yang ini ada dipakai, tak yang Aries ini. Oh, itu bawaan dari itu, Oh iya, bawaan dari dihapus saja kalau ya. Brown heeh, juga bawaan kayaknya ya. heeh. Yang Maulana ini pakai. Oh iya, ada. Mahufir Ya, ada Maulana, iya Maulana. ada. Nah, nanti ini daftar pustakanya kan masih masih campur-campur ya, Bu ya. Nah, ini nanti Nggih. bisa diurutkan sesuai dengan abjad. Jadi ini urutkan sesuai abjad ya. Jadi kalau
yang awal ya misalkan dari A sampai Z seperti itu. Ini kan belum ada ya Bu ya. Ini masih campur Iya. kan ya. Nah, nanti silahkan di apa di edit gitu ya dari yang namanya A sampai namanya Z ya. Jadi itu nanti biar runtut untuk daftar pustakanya. Kemudian ini punyanya Bu Nini untuk apa pendahuluannya saya rasa sudah cukup ya. Jadi sudah beberapa sudah ada apa namanya sumber referensinya. Ya nanti tinggal kita cek dengan kesesuaian dengan metodenya juga. Ya jadi sementara ini karena apa pendahuluannya sudah lengkap, sudah ada referensinya. Jadi setelah ini Bu Nini bisa masuk ke bagian metode ya. Iya, Ustazah. Jadi nanti Itu untuk yang metode itu nanti Bu Nini bisa melihat ya YouTube saya yang tadi saya kasih link ya. Ada tulisan metode. Nah, itu nanti bisa disimak dulu yang bagian itu sehingga nanti Bu Nini bisa menyelesaikan metode penelitian yang di sini. Jadi nulisnya ini selesai dari melihat video yang punya saya bagian metode. Tuh. Jadi sengaja memang tidak saya jelaskan satu-satu ketika Zoom seperti ini karena kan progresnya beda-beda ya. Nanti kalau saya satu kali Zoom menjelaskan metode, nanti habis ini metode lagi kan lama ya. Jadi sengaja saya buatkan video biar nanti teman-teman bisa melihat videonya dari situ. Kemudian nanti kalau misalkan ada ternyata kok di tengah-tengah ngerjakan kok ada lupa-lupanya, nah nanti bisa muter videonya lagi ya. Jadi nggak usah bolak-balik tanya ke saya, bisa langsung putar videonya. Insya Allah itu juga bisa oh, memudahkan teman-teman. Ya, jadi kalau lupa-lupa, terus nggak usah kemana-mana langsung cari videonya tadi langsung ditonton lagi gitu. Nah, sehingga nanti setelah ini Bu Nini bisa melanjutkan ya untuk apa melihat videonya tersebut dan juga menulis hasil metodenya itu. Nah, nanti pekan depan kalau misal sudah lengkap metodenya, pekan depan bisa bimbingan lagi di bagian metode. Ya baru nanti setelah itu biasanya kalau metodenya sudah oke, baru saya koreksi secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir lagi. Gitu. Karena kan metode sama pendahuluan juga harus nyambung ya. Jadi kalau saya kerjakan bagian per bagian kan setelah itu juga tetap harus dicek secara keseluruhan. Gitu. Ada yang ditanyakan barangkali nggih. Bu Nini? Eh, Insya Allah enggak ada, Ustazah. Cukup jelas ya untuk ini. Nggih. Nah, nanti Bu Nini kemarin ke bagian sempurna tanggal berapa? Bulan Mei ini, Bulan kalau Mei ya? nggak salah tanggal ya, iya, Oke, tanggal ya 20. nanti kita usahakan tetap di pekan itu ya. Tapi nanti kalau misalkan Bu Nini kok progresnya bagus, kemudian apa ternyata selesainya lebih cepat dari asumsi saya yang di Sempro itu, nanti insya Allah juga bisa kita agendakan Sempro ya. Kalau misalkan ada temennya hanya berdua aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa adakan Sempro di tanggal selain itu juga gitu. Kemarin memang sengaja saya kasih tanggal hari Sabtu ya, jadi saya asumsikan kalau Sabtu itu kan semuanya bisa gitu, tapi nanti pada prakteknya kita bisa diskusi kembali terkait dengan tanggal sempronya gitu, karena kita juga menyesuaikan dengan jadwalnya penguji gitu. Jadi kalau Sabtu tuh biasanya pengujinya kan juga ngajar ya, jadi nggak bisa Nggih. lama-lama juga gitu, sehingga jumlah mahasiswa yang sempro juga saya batasi seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman bisa janjian gitu, misalkan udah ada dua yang siap nih misalkan Bu Julia sama Bu Nini. Oh saya siap misalkan di awal Mei misalkan ya di awal Mei saya sudah siap bisa di hari selain Sabtu misalkan. Nah, nanti kita diskusikan kembali tanggalnya, jamnya, harinya. Nah nanti kalau pengujinya bisa ya kita bisa ujian sempro di hari tersebut gitu. Jadi nggak perlu apa patokannya nggak harus tanggal itu tapi kita bisa lebih cepat dari itu. Itu kan kemarin hanya perhitungan saya ya. Jadi saya perhitungan tuh biasanya saya bikin agak molor gitu. Jadi biar teman-teman punya waktu untuk mengerjakan sampai tuntas. Seperti itu ya Bu Nini Nggih, ya. nggih. Nggih. Siap, Ustazah. Ya, semoga setelah ini progresnya semakin cepat gitu ya. Karena biasanya sudah melewati pendahuluan sudah selamat ya. Karena biasanya pendahuluan ini agak lama gitu. Karena merangkai satu kalimat, satu paragraf dengan paragraf yang lain itu kan harus sinkron juga ya. Itu biasanya nggak mudah gitu. Nggih. Jadi kalau sudah sampai metode itu biasanya lebih mudah. Karena ya isinya metode ya segitu-gitu aja ya. Tinggal nanti Bu Nini bisa merumuskan ya isi metodenya. Bagaimana biar
di metode itu ketika kita baca itu kita akan tahu gambaran dari penelitian kita itu seperti apa. Nah, maka nanti di Nggih. bagian tahapan-tahapan atau proses model pengembangannya itu bisa diperjelas ya Bu Nini ya. Nanti prosesnya satu apa, dua apa ya kita uraikan ya secara keseluruhan apa yang akan kita lakukan pada tahapan tersebut. Itu Bu Nini ada tambahan lagi? Tidak ada Ustazah. Oke, Sedikit kalau saja biar nyampe. iya. Iya, semoga semoga nanti wis gak ada pertanyaan lagi ya. Bu Nini bisa lancar mengerjakan seperti yang pendahuluan tadi ini juga lumayan sudah. Ya, terima kasih Nggih. banyak Bu Nini atas kehadirannya. Ya, semoga nanti pekan depan kita bisa bimbingan kembali. Nggih, sip. Ya, terima kasih. Saya geser ke Bu Julia ya, Bu Nini ya. Izin keluar Ustazah. Ya, monggo silakan. Nini, jangan tinggalkan aku. Temenin aku, Nini. Oh, Bu Nini. Ustazah baik kok, nggak apa-apa, nggak dicatek. Ya Mana amat sudah, Bu Julia? Bu Nini. Nanti saya japri-japri ya. Iya, iya. Eh, eh. Oke, terima kasih Bu Julia sudah menunggu ya. Iya, Tadi saya pikir masih saya tuh sudah lewat. Soalnya kan terakhir jam 2 ya. Saya dua masuknya ya. jam 2. Iya, biasanya tuh kalau yang satu slot itu lebih dari satu orang, lebih dari dua orang lah biasanya tuh biasanya mesti molor. Tapi kalau hanya satu atau dua orang biasanya selesai tepat waktu. Nah, jadi Bu Iya, Julia betul. nanti barangkali bisa nandain kalau oh ini ada orangnya ada empat itu ya biasanya lebih dari jam yang sudah saya Iya. tuliskan di situ. Soalnya saya sudah berusaha untuk kemarin tuh ngambil satu slot, Mm-mm. tapi namanya pendahuluan bener ya kata kata Ustazah Arin ya, pendahuluan itu emang lama ya. Karena tuh masih ganti-ganti sana sini, merangkai sana sini. Itu saya tuh sempat waduh, yang judulnya ganti, mata pelajaran ganti, bahkan sekolahnya itu mau ganti juga. Itu masih itu. Akhirnya sampai semalam itu sampai masih sampai jam 1 tuh masih belum fix saja. Ini tadi karena mungkin deadline ya, jadi harus cepet gitu. Iya, Ini saya udah masih janjian fresh mau fresh bimbingan ya. ini. Oh, iya, karena ini apa pekan ini terakhir kan besok saya menghadiri wisuda anak saya yang di Mm-mm. ITS. Oh iya, besok ada uji apa ini? Iya, Jurusan apa, Bu? wisuda. Jurusan Teknik Elektro, Prodi Telekomunikasi. Oh, teknik elektro. Adik saya masih semester berapa? 6. Oh, semester 6. Iya, Oh, tapi elektro juga. jurusannya bukan teknik sipil. Oh, teknik Iya, sipil. teknik Oh, berarti sipil. wisudanya tahun depan ya. Ya, insya Allah Insya semoga Allah. lancar. Oh. Anak saya yang nomor 2 itu juga tahun depan. Sekarang semester 6. Di ITS juga. Vokasi. Di ITS juga Heeh. jurusannya ini teknik rekayasa konversi energi. Oh, beda Departemennya jurusan. mesin industri. Ini teknik industri ya. Oh. Oh ya, Jadi berarti serumah itu itu ada 3 yang kuliah. Anak saya dua anaknya sama dua. saya. Ya, Iya, besar besar anaknya sama-sama berarti. Yang kuliah. terakhir yang ikut Kalau yang juga awal-awal teknik. itu yang terakhir semester 6. Mm-mm. Ya, anak saya cuma 2. Yang nomor Mm-mm. Oh, 1 udah kuliah yang semua. mau wisuda besok, yang kedua masih semester 6. Oh, saya saya angkatan 2024. Yang pertama anak-anak 2022, yang kedua Dua, dua 2023, tiga. saya 2024. Pas nanti tahun depan Cuma beda ganti ya. alma mater aja. Orang jasnya sama-sama biru kok. Oh iya. Cuma beda logonya aja. Iya, nanti kalau Bu Julia Mm-mm. kemungkinan kalau apa wisuda berarti di tahun Sama-sama dua biru ribu dongker. dua puluh delapan ya. Iya, benar ya. Ini kan 2026 nanti sentra Tama, habis itu masih ada semester 6 semester 7 ya insya Allah 2028 lah ya. Setelah anaknya selesai semuanya baru nanti Bu Julia wisuda. Oh, gitu ya. Iya. Nah, Lulusnya jadi nanti 2028. iya, jadi kita kan tetap ya meskipun apa tatap mukanya 5 semester, kita di semester 6 dan semester 7 itu masih ada apa ya semacam ya kegiatan MBKM gitu ya karena kan nggak boleh kan kuliah kurang dari paling cepat kan 3,5 tahun gitu. Jadi kalau tatap muka sudah dua Hmm. setengah tahun, yang 1 tahun terakhir itu memang seperti kegiatan magang gitu. Jadi nanti di semester 6 dan semester 7 itu
biasanya kita magang di sekolah, kemudian nanti ada beberapa tagihan itu ya, tagihan dari kami tentang magang di sekolah itu tadi. Ya harapannya proses magang itu tadi nanti nilainya akan dikonversi di mata kuliah semester 6 dan semester 7. Jadi biasanya satu semester 6 sendiri, 7 sendiri. Jadi magangnya ada 2 kali. Nah, gitu. Hmm. Jadi semester 6 itu misalkan magang di semester 6 berarti ya nanti mata kuliah di semester 6 itu nanti nilainya terpenuhi dari nilai magang kita tadi itu gitu. Jadi mungkin ada tagihan misalkan bikin RPP, mungkin ada bikin soal, mungkin juga ngajar TPQ dan seterusnya gitu. Jadi ada tagihannya tersendiri yang itu dipakai untuk memenuhi nilai di semester 6 gitu. Jadi semester 6 dan 7 itu kan sebenarnya udah seperti apa belum wisuda tapi tatap mukanya udah nggak ada gitu kan ya. Nah itu gantinya Ya. seperti itu. Tuh, jadi nggak Oh, nganggur iya. 2 semester nggak ya tetap ada Ya. kegiatan ya tapi memang tidak tetap muka di kelas seperti itu. Biasanya hanya Oh. ada apa ya semacam monef gitu ya monitoring gitu di kegiatan-kegiatan di satu semester tuh biasanya di monef sekitar ya 2 kali gitu. Hmm. Itu Tapi nanti kalau yang sudah mm, mengajar di SD itu kayak eh, Pak Asmi, yang mm. guru yang lain tuh gimana? Iya, Apa sama ini aja, sama aja. Jadi boleh sama nanti aja ya? misalkan sekolahnya tadi dipakai untuk tempat magang, misalkan ya boleh. Oh, Nanti iya, iya, tagihan-tagihannya iya. ya sesuai dengan tagihan yang mahasiswa yang lain sama aja gitu. Hmm. Jadi ibaratnya ini tagihannya Ya. sama, cuman untuk implementasinya boleh dimanapun ya di tempat ngajarnya sendiri boleh. Kalau misalkan yang Oh, belum ngajar ngikut temennya yang sudah ngajar itu barangkali ya bisa gitu. Jadi disesuaikan oh. sendiri gitu. Iya, Kita tapi harus memfasilitasi SD ya, karena iya prodinya surat memang SD. surat surat pengajuan aja biasanya. Oh, iya. Pokoknya harus Gitu. SD ya. Kalau Ya TK harus nggak boleh ya. iya iya itu kalau ini karena PGSD ya berarti menyesuaikan di SD gitu. Tapi Dari SD. kalau di TPK apa kalau di kegiatan magang itu kegiatan magang kegiatan TPQ seperti KKN gitu ya untuk konversi nilai itu biasanya bebas mau di TK mau di mana TPQ itu bisa Oh, semuanya. oh, kalau TPQ boleh ya? Apa nggak Boleh mesti harus boleh. di SD? Oh, TPQ boleh. Oh, di SD-nya wajib Bu, di SD, tapi yang di Oh, di TPK SD juga. wajib. Jadi di beberapa Oh, mata kuliah itu kan ada mata kuliah yang konversinya itu kan ada yang konversinya bikin RPP, ada yang mungkin konversinya oh, itu oke. apa namanya ngajar TPK gitu macam-macam nanti ya tergantung dari tagihan mata kuliahnya apa. Oh, saya pikir Iya. kok cepet banget ya saya kuliah udah sentra taman itu asik Iya, gitu. jadi Jangan. ini apa namanya artikelnya memang untuk kelulusan, tapi ya tetap gitu ya. Setelah ikut senter tamu ini bukan berarti terus lulus selesai enggak ya, tetap Iya, ada saya pikir eh, begitu eh, ya. tetap ada apa tidak ada mata kuliah di kelas yang jelas ya, tapi memang ada kegiatan yang itu dikonversikan dengan nilai mata kuliah gitu. Jadi ringannya mungkin karena udah enggak kuliah tatap muka yang tiap Sabtu mungkin tiap apa itu enggak Iya, ada, iya. cuman ya tadi tagihannya ada kegiatan magang tadi Oh, gitu. itu ya saya paham. Paham, paham, paham. Saya Eh, waktu itu dijelaskan sama Ustaz Zahri itu seperti itu. Apa nanti bisa dikonversi dengan ini kuliahnya cuma 2 tahun gitu, ingat saya gitu. mm, 2 tahun, mm. 2 tahun gitu ya. Oh iya, saya baru paham. Iya, jadi itu apa memang tatap mukanya 2 tahun apa 5 semester ya 2 tahun setengah. Itu pun juga dua kita tahun sudah setengah. include sama apa pembuatan artikel gitu. Artinya kalau misalkan di kuliah yang reguler itu kan biasanya kalau skripsi itu kan ya semesternya semester belakang ya sudah selesai kan terakhir Iya, gitu ya. iya. Tapi kan ini kita juga konversi dengan mata kuliah di semester 4 semester 5 itu kita konversi dengan artikel itu. Jadi biar teman-teman juga enggak apa ya buang waktu apa mata kuliah iya terus artikelnya juga masih iya gitu kan. Ini kan juga udah di Oh, udah iya. dipadatkan gitu ya. Ini saya Gitu. tadi juga konsultasi sama yang Mm. baru lulus tahun lalu, namanya Angel, Angela Oh, Stefani. Stefani. Angela Angela Stefani. Stefani. Heeh. Ya, Oh itu iya. kebetulan ini apa ya tetangga di sekolah. Mm-mm. Kita tanya sama ini sama beliaunya. Dia sekarang Hmm. kerja jadi itu di bimbel, bimbel di sebuah bimbel di Sidoarjo. Oh ini Bu Julia ini tetangganya Mbak Angel ta? Oh, tetangga sekolah. Oh Jadi tetangga sekolah saya sekolah. itu ada di perumahannya Eh? Mbak Angel itu. Oh iya iya. Iya. Saya Blok M, sekolahnya di Blok M, terus Mbak Angel itu di Blok N, di belakangnya persis.
Tapi Nah, kalau sekolah di Julia sendiri tetangganya Ustadz Zahri. Ustazah itu kan punya banyak rumah ya, Yang Ustazah. di Dan di yang di perumahan saya sekelilingnya. sendiri itu, Heeh. dia tetangga satu RT, sama-sama blok B. Oh, Beliau B1, saya B3. Nah, di oh, iya. TK saya itu adalah menempati rumahnya Ustaz Zahri. Jadi Dan Ustaz Zahri itu ya. rumahnya tuh ya itu. Jadi apa juga bertetangga dengan Mbak Oh, Ijul iya, ini. iya, iya. Banyak Tapi Ustazah memang dari juga rumahnya. ada rumah yang di Ketintang sini kan juga ada TK-nya juga. Ada, itu di bawahnya Betul. dipakai TK, atasnya dipakai rumah tinggal. Iya, oh iya Hmm. iya iya. Di Oh, apa tapi tuh rumahnya Bu Karangrejo, Julia itu yang Karangrejo. tetangganya yang di apa tuh rumahnya Puri, kok Puri. Apa namanya Di perumahannya? Surya Regency, Surya Surya Regency ya. Regency, ya, Oh iya gitu. iya Tapi iya. beliaunya udah nggak di sini karena kan aktivitas banyak di Surabaya. Iya betul. Jadi menempati rumah Surabaya yang di Karangrejo itu. Nanti kan Rejo ya. Oh Hmm. iya iya iya. Berarti Ini lumayan dekat Ustazah dengan ya, Ustadz Zahri juga ya semuanya rumahnya di banyak. sana. Mm-mm. Iya, iya, Oh iya, saya ada temen di sana, cuman di Suriah itu Ustadz Zahri itu kan rumahnya ini ya, habisnya apa namanya jembatan itu ya. iya, itu persis di Oke, iya, oke Ustazah. Bu Julia ya. Ini Iya. saya buka artikelnya ya. Kemarin ini saya baca memang beberapa ada yang berubah ya. Di judul juga, mungkin di dalam artikelnya juga ada yang berubah gitu. Nah, di sini saya kemarin pengembangan media. Awalnya apa? Pengembangan media. Mengembangi masih apa nggak spesifik, jadi media interaktif gitu. Mm-mm. Oh Kemudian iya. catatannya kan interaktif apa gitu. Betul. Nah, di sini kan tadi saya sudah jelaskan waktu siapa ya tadi ya? Bu Ade apa siapa ya tadi yang ada keefektifan media itu kan biasanya memang Hmm. dipakai untuk yang seperti ini ya, meningkatkan keterampilan apa kayak gitu ya. Nah, ini Hmm. sebenarnya nggak apa-apa kalau pengembangan, cuman memang perlu effort yang lebih gitu ya. Dan untuk jenjang S1 itu biasanya belum sampai ke bagian keefektifan gitu, masih sampai di kevalitan dan kepraktisan saja gitu. Sehingga saran saya kalau memang menggunakan ini, yang ininya tidak usah dipakai untuk peningkatan keterampilan ya, tapi bisa misalkan seperti ini pengembangan media. Saya copy di bawahnya ya Bu ya, biar nggak hilang. Pengembangan media flashcard digital untuk melatih keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah ini bisa. Jadi apa pada keterampilan untuk keterampilan kalau nggak gini, nah gini aja udah. Pengembangan media flashcard digital untuk keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris, tema Fruit ya, kelas 2 SD Seruni 1. Nah, jadi tidak menunjukkan peningkatan gitu ya. Jadi ini hanya Bu Julia mengembangkan media flashcard ini yang akan diterapkan untuk keterampilan berbicara siswa kelas 2 SD Seruni di tema buah-buahan seperti itu. Jadi tidak ada meningkatkan atau tidak meningkatkan ini nggak saya pakai gitu ya, karena itu memang level penelitiannya itu nanti lebih tinggi lagi seperti itu. Ya, ya, karena itu saya Nah, juga apa idenya itu dari artikel jurnalnya Pasca Sarjana. iya betul kalau S2 mungkin memang arahnya ke situ. Jadi Ya, untuk jenjang S1 itu biasanya sampai di kepraktisan aja, belum sampai ke bagian oke, apa ya. keefektifan ya Bu ya. Nah, otomatis kan kemarin isinya juga ini media flashcardnya digital atau Iya, oh ya digital ya. Oke. iya. Ya, kemudian ini sudah ada sumbernya. Kutipan-kutipannya sudah ada. Apakah di daftar pusakanya juga sudah? Oke, sudah Udah, cuman juga. itu formatnya tuh belum saya rapikan. Kan ada yang, ya contohnya yang seperti itu. Nah, Oh, yang ini ya nggak apa-apa. Nanti eh, kalau format-format gitu saya belakang nggak apa-apa. Yang penting kontennya dulu ada dan isinya ya. juga ini insya Allah masih oke. Oke, kita cek dulu di bagian pendahuluan ini Bu Julia sudah mulai menuliskan terkait dengan keterampilan berbicaranya dulu. Nah, ini nanti dikonsistenkan ya Bu ya. Kalau misalkan keterampilan berbicara ya ditulis keterampilan berbicara saja. Speakingnya tidak Oh, perlu gitu ya. Meskipun ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Karena kan kita menyesuaikan yang ada di judul. Kemudian ini teorinya, kendalanya apa di
paragraf yang ketiga. Hmm, nah, ini kan hasil studi pendahuluan ya Bu ya untuk yang paragraf ini. Nah, untuk studi pendahuluan itu tidak perlu ada kutipan seperti ini. Karena kan itu hasil dari sekolah. Hmm, jadi ini tidak perlu kutipan. Seperti ini ya pengucapan ini dipakai bahasa Indonesia saja. Urgensi sudah. Oke, itu faktor. Ini apakah sudah ada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa hmm, media Freska digital itu bisa membantu untuk keterampilan berbicara? Iya, sudah ada. Jadi saya tuh apa referensinya tuh dari artikel jurnalnya siapa ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Dia itu Artikelnya apa? Pengembangan juga atau artikel yang lain? pengembangan, Oh, pengembangan pengembangan. juga. Tapi dia Heeh. meningkatkan keterampilan Iya, berbicara untuk gitu ya. meningkatkan, ya Oke, meningkatkan. nah itu apakah sudah ada di sini Bu di teks ini? Kok saya nggak nemu ya? Nanti ini aja ditambahkan di sini. Tuh belum saya masukin itu saja. Oke. Itu referensi yang itu, Nah, referensi berarti yang ini peningkatan, tambahkan meningkatkan itu. referensi tentang keberhasilan media flashcard untuk keterampilan berbicara. Oke, nah nanti tinggal ditambahkan di sini aja Bu ya. Kemudian setelah ini berarti Bu Julia karena sudah pendahuluannya sudah oke, ya sudah ada referensinya juga, tinggal ditambahkan metodenya. Nah, ini kan metodenya belum ada sama sekali ya. Nanti Bu Julia sama seperti Bu Rini tadi ya bisa apa eh, menyimak dulu video ya saya yang saya buat terkait dengan metode penelitian ya. Setelah itu baru bisa menuliskan metodenya seperti apa. Nah, insya Allah tadi ya kalau sudah lepas dari pendahuluan tuh metodenya lebih mudah kok. Jadi nggak Iya, selama pendahuluan mungkin ya. Ya, nanti iya. sama juga dengan Bu Nini tadi, barangkali nanti Bu Julia juga progresnya semakin baik gitu ya. Jadi nanti barangkali bisa sempro di jadwal yang sudah ditentukan kemarin ataupun juga bisa lebih cepat dari itu ya. Nanti kita Iya. fleksibel saja ya tergantung dari progresnya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau apa mau cepat sempro ya gampang aja. Pokoknya Udah cepet progresnya ya. ada dan cepat selesai ya insya Allah bisa sempro duluan kayak gitu saja. Jadi saya tidak punya Oh. apa indikator apa-apa selain itu. Jadi ya saya memang mengurutkan dari progresnya sudah ada kemarin gitu. Jadi kalau yang mungkin kemarin masih tertinggal, kemudian kok sekarang progresnya bagus, ya saya bisa majukan jadwal sempronya seperti itu. Oh, jadi kayak jadwal sempro itu bisa maju bisa mundur gitu ya, Bisa, tergantung bisa. kesiapan. Jadi nanti pada prinsipnya saya mendahulukan yang sudah tuntas dulu. Jadi kalau misalkan tadi Bu Ade barangkali teman-teman yang lain belum bikin metode, nah Mbak Amel sama Bu Ade ini posisinya metodenya sudah selesai gitu. Jadi kan satu Hmm. tingkat lebih dulu daripada teman-teman yang lain. Makanya saya minta untuk sempurna terlebih dahulu seperti itu. Ya, saya juga Mm. udah nonton tuh videonya saja yang metode. Mhm. Cuman karena masih di pendahuluan, jadi saya masih belum itu, Belum belum terlalu nulis dia. ini ya, belum fokus ke Nah, sini. Ya, berarti setelah ini bisa apa mulai masih fokus di meraba-raba metode gitu. dulu. Mm-mm. Biar nanti pekan depan kalau mau bimbingan lagi, Bu Julia sudah bisa bawa metodenya. Jadi kita bisa screening semuanya ya dari awal sampai akhir. Ya, sehingga nanti barangkali bisa lebih cepat sempurnanya ya Alhamdulillah ya. Ya. Soalnya kan barengan dengan ini apa mau rapotan sekolah juga Oh mau iya, referensi persiapan wisuda ya terus agak bagi-bagi ribet. ya dan biar satu-satu dulu. Ya, terima Eh, kasih Bu Julia. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. apa ya? Ini kalau misalnya nanti saya mau ganti sekolah nggak apa-apa ya? Soalnya yang SD Seruni satu ini Mm-mm. kurang apa ya cepat responnya gitu. Oh, nggak Heeh. apa-apa.
Nanti ini Heeh. aja kalau misalkan ganti sekolah, nanti Bu Nini konfirmasi kembali apakah masalah yang dituliskan di sini itu masih berlaku di sekolah yang baru atau tidak. Itu aja. Jadi tinggal konfirmasi aja. Sekiranya masih masih oke, masih bisa dipakai ya pakai aja nggak apa-apa. Heeh. Karena tadi tuh Stefani tadi tuh Angela tuh bilang kalau saya tuh pendidikan di sini SD Karangbong gitu. Di Ya, sana tuh saya sudah pernah ke bilang, Karangbong itu. oh benar ya, Hmm. sudah pernah ada ini, pokoknya sudah. MOU betul. Oh, cuman Hmm. ini kepala sekolahnya ganti. Kalau SD Oh negeri gitu. itu kan ada rollingan per apa berapa Heeh. tahun gitu loh. Betul. Oh, Oh, sekarang emang sudah kalau situ ganti lebih ya. dekat sih. Mhm. Kayak saya pulang dari ngajar itu bisa langsung ke situ. Oh Cuman iya ya kadang-kadang saya benar. pulang ngajar jam 12 tuh juga SD sudah ini, Sudah SD-nya udah. tutup ya. Oh, kalau di negeri soalnya. Oh Nah, iya terus betul. teman guru ada lagi anaknya sekolah di SD Mawar. Mawar Mhm. itu apa ya? Muhammadiyah Waru. Yang Oh iya, sebelahnya oh, Hotel betul, Indo betul. itu loh. Itu. Kalau itu Ya kan di bisa pulau. dicoba Bu yang Karangbong itu kayaknya. Cuma nanti ya Iya, menyesuaikan jadwalnya Bu Juli aja mana yang lebih fleksibel ya iya. bisa dipakai itu. Kalau Karangbong memang sudah punya MOU dengan Hmm. sekolah sih sebenarnya. Cuma kadang kalau ganti Oh, kepala gitu. sekolah kan kadang juga bisa jadi Iya, orangnya belum tahu dan seterusnya gitu ya. iya. Tapi kalau kepala sekolah Heeh. yang lama insya Allah sudah paham gitu ya. Itu memang waktu Oh, angkatannya Mbak Angel itu kita sering ke situ karena memang satu kelasnya Mbak Angel itu memang apa ya apa IE-nya pokoknya magangnya itu sering kali di situ gitu jadi ya wes apa kita juga oh, sudah iya, MOU itu iya. karena salah satunya juga itu. Oh, gitu. Oke, Mm. oke, siap, Oke siap. cukup ya Bu Julia Ya, insya Allah. cukup. Udah Nanti cukup. kalau Bu Julia sudah selesai mengerjakan yang metode kita bisa lanjutkan bimbingan lagi di pekan depan. Ya, Ya, terima alhamdulillah. kasih banyak Oke. Bu Julia ya selamat melanjutkan Hmm. aktivitasnya. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.